Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pagi ini kita akan membicarakan sebuah ayat di dalam surah Al-Bayyinah. Ini itu surah yang ke-5, berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ayat kelima surah Al-Bayyinah ini, maka hanya disuruh untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya secara lurus, agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus, itu agama yang benar. Di sini titik pokoknya kita ikhlas. Jadi kita ikhlas dalam menjalankan agama, kita ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah di sini seperti salat, zakat, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kita sebagai hamba Allah, itu kan kita wajib taat kepada Allah, mentaati segala perintahnya. Itu karena sesuai dengan hasil penciptaan kita, yaitu tidak akan aku cipta, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak akan aku ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi hidup kita ini sebagai abdun, hamba Allah. Yang namanya abdun itu, hamba Allah itu berarti ada atasan kita, kita hamba, kita hanya sebagai susuruhan. Karena kita wajib taat kepada yang menyuruh atau kepada tuannya. Kalau di perusahaan tuan ada karyawan, ada pimpinan. Dalam hal ini kita melaksanakan ibadah, maka kita beribadah bukan untuk memperoleh surga. Kita beribadah bukan ingin diberi rezeki, bukan ingin kaya dan sebagainya. Karena kalau demikian kita menyimpang dari ibadah yang sebenarnya, menyimpang dari tujuan. Artinya kita tidak jujur dalam beramal. Tadi kan dikatakan mukhlishin lahuddin. Jadi orang yang ikhlas dalam menjalankan agamanya. Jadi tidak ada tujuan tertentu dalam beribadah, tidak ada maksud-maksud tertentu kecuali taat kepada Allah dengan tujuan untuk mencapai keridhaannya. Itu ilahi anta maksudi, ridaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang saya tuju, engkaulah yang saya maksud. Jadi kalau keridhaanmu yang aku tuntut, ridaka matlubi. Jadi sana tergambar keikhlasan kita itu. Kalau kita misalnya beribadah salat, puasa, berzakat dan sebagainya mengharapkan surga, itu berarti kita tidak ikhlas dalam beramal, karena ada sesuatu yang diunting, ada sesuatu yang diharapkan, padahal maksudnya bukan begitu. Jadi artinya kita beramal itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri sebenarnya, karena kita ada tujuan tertentu. Tapi kalau kita benar-benar mengabdi kepada Allah, karena kita sebagai hambanya, untuk mencapai keridhaannya, itu ikhlas kita beramal itu kan. Jadi kalau sudah diridai Allah,
kita itu gampang saja dimasukkannya dalam surga kan saja, karena dia sudah suka, sudah senang kepada hambanya. Nah itu kalau dia diberikan rezeki tanpa terduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah itu akan diberinya rezeki dengan tidak disangka-sangka. Jadi yakinlah bahwa rezeki itu, harta kekayaan itu akan diberikan Allah kepada kita kalau dia sudah meridai segala yang kita kerjakan. Nah, itulah jadi maka Allah itu kalau sudah ridha, maka kita akan dimasukkannya ke dalam surga. Nah itu. Jadi sekali lagi kita beribadah ikhlas mengharapkan semata-mata keridaan Allah, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena mengharapkan yang lainnya. Itu artinya kalau demikian itu ada sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita unting selain Allah. Kalau semata-mata pada Allah kita laksanakan. Masalah diterimanya tidak amal kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba telah melaksanakan tugasmu, terserah kepadamu. Kalau mau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, bimbinglah hamba ke arah jalan yang benar. Jadi seperti itu. Sekali lagi kita dalam beribadah jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Memang Allah itu suka dipinta, tapi ketika sebagai hamba, itu kita beradab kepada Allah. Jadi laksanakanlah tugas dengan ikhlas, sehingga jauh dari harapan-harapan. Istilahnya itu kita jangan sampai beribadah karena ada udang di balik batu. Demikian sekedar salah khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.